Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas makalah saya yang berjudul Transaksi Syariah pada Pasar Modal. Di sini saya akan membahas sedikit konsep dasar ekonomi syariah. Dasar ekonomi syariah adalah kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Ini adalah pendekatan ekonomi yang memadukan aspek keuangan bisnis dan keadilan sosial dengan mematuhi hukum syariah. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta aktivitas ekonomi. Masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah dasar-dasar yang mengatur sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman tentang bagaimana bertransaksi, berinvestasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Yang pertama yaitu tauhid, kesadaran akan Tuhan. Yang kedua itu keadilan sosial. Yang ketiga, penghindaran riba. Yang keempat, transaksi bebas dari praktik bisnis haram. Yang keenam, transparansi dan keterbukaan. Yang ketujuh, bagi hasil. Yang kedelapan, zakat dan sedekah. Yang kesembilan, penghindaran gharar dan maisir. Yang kesepuluh, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kesebelas, pendidikan dan kesadaran. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang menggabungkan nilai-nilai etika, keadilan, dan moral dalam suatu aktivitas modern. Di modern ekonomi ini, mereka memastikan bahwa ekonomi berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah yaitu menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram seperti alkohol, perjudian, dan makanan haram. Yang selanjutnya, ekonomi konvensional terlibat dalam berbagai sektor tanpa mempertimbangkan kecocokan dengan nilai-nilai agama. Adapun hukum Islam dan transaksi di pasar modal. Hukum Islam dalam transaksi pasar modal bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan distribusi risiko yang adil dan menghindari aktivitas yang dianggap haram dalam agama Islam.
Ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berinvestasi dengan keyakinan bahwa transaksi mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu transaksi saham syariah. Transaksi saham syariah adalah transaksi penjualan beli saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba atau bunga, maisir atau perjudian, goror atau ketidakpastian dan ketidakjelasan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Transaksi syariah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berinvestasi di pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Hal ini menunjukkan mereka untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka, berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, dan menghindari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, mekanisme perdagangan saham syariah. Mekanisme perdagangan saham adalah serangkaian langkah dan prosedur yang terjadi di pasar modal. Langkah-langkah mekanisme perdagangan saham sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran perusahaan. Suatu perusahaan harus mendaftarkan sahamnya di bursa saham untuk memungkinkan saham-sahamnya diperdagangkan secara publik. Yang kedua, penyelidikan sebelumnya dari pendaftaran perusahaan. Yang ketiga, pemilihan pialang. Investor atau pedagang saham harus membuka rekening dengan pialang saham terdaftar yang merupakan perantara antara investor dan bursa saham. Yang keempat, pesan dan eksekusi. Investor mengirimkan pesanan atau order untuk membeli atau menjual saham melalui pialang. Pesanan tersebut dapat berupa pesanan pasar atau market order, atau pesanan limit order. Pesanan pasar akan segera dieksekusi dengan harga pasar saat itu juga, sedangkan batas pesanan akan dieksekusi pada saat itu juga. Yang kelima, pencocokan dan penyelesaian. Bursa saham mencocokkan pesanan beli dan pesanan jual yang sesuai dan melakukan penyelesaian transaksi yang mencakup transfer saham dan dana dari penjual ke pembeli. Yang keenam, pelaksanaan transaksi. Transaksi dilakukan pada waktu tertentu dalam sesi perdagangan yang telah dijadwalkan. Bursa saham umumnya memiliki sesi perdagangan rutin seperti sesi pagi dan sesi sore. Perdagangan yang ketujuh, perdagangan online. Bursa saham modern umumnya juga menyediakan platform perdagangan online yang memungkinkan investor untuk memasukkan pesanan mereka secara elektronik melalui perangkat komputer atau perangkat seluler. Yang kedelapan, regulasi dan pengawasan. Setiap bursa saham tunduk pada regulasi dan pengawasan oleh otoritas keuangan atau pasar modal yang mengawasi kegiatan perdagangan saham untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan adil dan transparan. Yang kesembilan, pengumuman harga. Harga saham yang ditransaksikan biasanya diumumkan secara terbuka dan menjadi dasar untuk penghitungan indeks saham dan nilai tukar. Yang ke-10, pelaporan dan penjelasan setelah transaksi dilakukan.
Laporan transaksi diberikan kepada investor dan proses penyelesaian dilanjutkan termasuk pemindahan saham dan dana secara resmi. Adapun contoh saham syariah yang pertama yaitu saham bank syariah. Saham dari bank-bank syariah seperti Bank Islam Malaysia dan Bank Muamalat Indonesia. Bank-bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memberikan atau menerima bunga. Saham perusahaan makanan halal, terus saham perusahaan properti, saham perusahaan farmasi, saham perusahaan teknologi, dan saham perusahaan retail. Penting untuk diingat bahwa status saham sebagai saham syariah dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada praktik bisnis perusahaan. Oleh karena itu, investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah harus terus memantau dan memastikan bahwa saham yang mereka pilih mematuhi prinsip syariah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh otoritas keuangan syariah atau lembaga yang relevan. Transaksi obligasi syariah juga jenis transaksi keuangan yang melibatkan obligasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, obligasi syariah juga dikenal sebagai sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Transaksi ini mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Karakteristik obligasi syariah meliputi struktur syariah, larangan riba, pembagian risiko dan keuntungan, aset fisik dan proyek, transparansi dan pengawasan. Dan adapun contoh obligasi syariah yaitu Sukuk Indonesia Wakalah 2020, Sukuk Malaysia Global 2021, Sukuk Dubai Port World, Sukuk Bank Islami, Sukuk Properti, Sukuk Instruktur, dan reksadana struktur. Adapun reksadana syariah adalah jenis reksadana yang diatur dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, reksadana syariah ini diinvestasikan dalam instrumen-instrumen keuangan yang mematuhi hukum syariah, seperti saham-saham perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang dianggap haram, obligasi syariah, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai. Reksadana syariah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah. Reksadana syariah ini merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syariah. Dalam fundamental maupun operasional perusahaan sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, reksadana syariah merupakan sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang meminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham dan atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Lembaga pengawasan dan sertifikasi syariah.
Adapun lembaga pengawasan dan sertifikasi syariah adalah bahan atau entitas yang memiliki peran dalam mengawasi dan menilai apakah produk, layanan, atau lembaga keuangan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Tugas utama lembaga pengawas dan sertifikasi syariah adalah memastikan bahwa operasi dan produk yang mereka audit atau sertifikasi sesuai dengan pedoman dan prinsip syariah. Proses sertifikasi produk syariah adalah langkah penting dalam memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam dan dapat digunakan oleh konsumen Muslim dengan keyakinan bahwa mereka sesuai dengan ajaran agama. Produk atau layanan yang telah disertifikasi syariah dapat memiliki kepercayaan dan daya tarik tambahan bagi para Muslim. Slick back.